Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini masih di bulan suci Ramadan 1441 Hijriah, saya akan kembali mengisi pengajian online kita dengan pembacaan sebuah kitab tafsir yang dinilai oleh banyak ulama tafsir memiliki inspirasi rohani atau tafsir sufi, dengan tentu saja tafsir ayat Al-Quran dengan pendekatan sufistik di beberapa ayat-ayatnya. Di depan saya, alhamdulillah, saya baru sampai dapat kiriman kitab Al-Bahrul Madid. Judulnya Al-Bahrul Madid fi Tafsiril Qur'anil Majid, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Abil Abbas Ahmad bin Muhammad, yang biasa dikenal dengan Ibnu Ajibah Al-Hasani, yang wafat tahun 1224 Hijri. Beliau pengarang kitab ini, yang kurang lebih hidup 2 abad yang silam dari masa kini, adalah seorang ulama besar dari Maroko, Afrika Utara. Lahirnya dia di sebuah kota yang kalau kita bisa cari di Google namanya Tatouan, atau tulisannya itu agak sedikit sulit memang, agak-agak ke Perancis-Perancisan begitu, karena memang Maroko, Aljazair dulu pernah menjadi jajahannya Perancis. Tatouan atau apa gitu, tapi dibaca Tatuan. Dan beliau belajar di Fes, Maroko. Mazhab ibadahnya, akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibadahnya, karena beliau hidup di Afrika Utara hingga sampai hari ini, mazhab yang populer di Afrika Utara adalah mazhab Imam Maliki. Jadi mazhabnya adalah Imam Maliki. Tarekahnya adalah, beliau adalah penganut tarekat Syaziliyah, yang juga di Indonesia tidak kalah jumlahnya banyak menganut tarekah Syaziliyah, yang didirikan oleh Abi Hasan As-Sazili. Orang Indonesia biasa baca wirid dalam tarekah Syaziliyah yang namanya Hizib Nasor, karya Abu Hasan As-Sazili, yang diawali dengan ayat wa qala rabbuk wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbiril la yu'minu biyaumil hisab. Wa qala Musa inni uttu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. 3 kali dibaca terus sampai habis itu. Dan yang ada di hadapan kita ini, di hadapan saya ini adalah karya beliau Al-Bahrul Madid. Tafsirnya tentang yang punya pendekatan isyari. Setelah pendekatan fikih, pendekatan bahasa dan lainnya, beliau memasukkan pendekatan isyari. Pendekatan isyari kadang-kadang agak berusaha menggali makna yang tersirat dari apa yang tersurat. Kita akan baca kali ini karena kita masih di bulan Ramadan. Yang akan saya baca adalah tafsir ini di surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kitab ini ada 8 jilid, ini adalah jilid pertamanya, halaman 183, pas dengan nomor ayatnya. Saya mungkin tidak akan membacakan kembali ayat Al-Qur'annya dan terjemahannya, tapi saya langsung persingkat kepada isyarah. Apa sih pendapatnya Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani terkait dengan
ayat tentang puasa ini. Mari kita dengar. Di halaman 185. Al-isyarah, makna tersiratnya adalah kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan untuk kalian semua berpuasa. Anil huzuzi wasyahawati, dari ajakan-ajakan kesenangan-kesenangan dunia dan dorongan-dorongan ambisi-ambisi duniawi. Kama kutiba alaman salakat tariq, kama kutiba alaman salakat tariqu qablakum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang pernah melakukannya, yang sedang menempuh jalan Tuhan sebelum kalian semua. Minal arifin as-siqati, daripada orang-orang yang arif, orang-orang yang memiliki kemakrifatan kepada Allah, yang terpercaya. Jadi justru di sini beliau menafsirkan bahwa ayat ini adalah ayat untuk mengingatkan kita untuk terus mengikuti jalan-jalan orang-orang arif yang mengenal Tuhan, yang mengenal Allah, yang menggunakan puasa sebagai cara untuk menahan diri dari godaan-godaan dunia, godaan-godaan hawa nafsu, dan keinginan-keinginan yang bisa mencelakakan dia baik di dunia maupun di akhirat. Fi ayyamil mujahadati wariyadati, dalam hari-hari yang penuh perjuangan dan penuh pelatihan. Hatta tanazzalu bisahatin hadratil musyahidati, sampai pada waktunya nanti dia akan sampai ke sebuah tempat, ke sebuah lapang yang penuh dengan persaksian-persaksian musyahadah, persaksian-persaksian antara kesaksian-kesaksian antara kesaksian-kesaksian yang berupa kebenaran-kebenaran yang terjadi dalam semesta dan juga kebenaran-kebenaran menyangkut keberadaan Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaquna syuhudul kainat. Dengan demikian, semoga dengan berpuasa yang demikian itu kalian akan semakin bertakwa. Takwa adalah syuhudul kainat, adalah mempersaksikan alam semesta. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan sesuatu, menciptakan alam semesta ini agar manusia, agar kita semua bisa mengenal Allah melalui perantara ciptaan-ciptaannya. Ana kanzun makhfiyan, kata Allah dalam sebuah hadis qudsi. Aku ini sebelumnya adalah sesuatu yang terselubung. Lalu Allah kemudian menjelaskan selanjutnya, dan Allah kemudian menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan semesta alam, menciptakan makhluknya agar ia dikenal, agar mereka mengenal Allah dan Allah dikenal sebagai Rabb mereka. Wa yukshafu lakum an asrari dzati, dan dengan melakukan puasa-puasa yang dilakukan oleh para arif as-siqat itu, maka nanti akan diangkat bagi kalian an asrori dzati, rahasia-rahasia ketuhanan. Seperti apa rahasia-rahasia ketuhanan? Kita dipertontonkan, kita dipertunjukkan dalam alam musyahadah kita betapa Allah sangat berkuasa, diberikan kesadaran yang kuat betapa kekuasaan ini adalah semuanya milik Allah. Dan di hadapan Allah, Anda, saya, kita semua nothing. Karena itu Allah sendiri, para ulama menyebut bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah wujud, ada. Kita diistilahkan dengan maujud, diadakan. Kenapa kita diadakan? Karena kita sebenarnya adalah tidak ada. Karena yang ada hanyalah Allah. Kita ada karena kita diadakan, dibuat ada oleh Allah.
Faman kana fima salafa min ayami umrihi maridun bihubbil hawa. Barang siapa yang telah berlalu hari-hari dari umurnya maridun, dengan kondisi sakit. Ayat 183 sampai 185 menyebut tentang kondisi orang yang diperkenankan tidak berpuasa atau batal puasa karena sakit. Maridun, dalam tafsir Isyari, maridun disebut bihubbil hawa, karena terlalu cinta terhadap keinginan hawa nafsu, bisikan-bisikan yang disampaikan oleh setan, syahwat-syahwat, keinginan-keinginan duniawi yang mencelakakan, yang melanggar perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Itu adalah maridun menurut para ulama sufi. Au ala safarin, atau sedang menempuh dalam sebuah perjalanan. Bahwa orang yang sedang safar menempuh perjalanan itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Orang ahli sufi, orang-orang yang menggeluti dunia tasawuf, mengartikan bahwa safar, orang yang sedang berada dalam safar, adalah fi talabid dunya, dalam mencari kenikmatan dunia. Dan orang-orang yang itu disebut maridun dan sedang dalam keadaan safar. Bagi orang-orang yang sedang maridun, yang sedang lupa kepada Allah, mengikuti hawa nafsunya, cinta dunia yang berlebihan, atau sedang mencari harta, kepentingan-kepentingan dunia dengan cara membabi buta, dengan cara melupakan Tuhan, dengan tidak lagi mengenal halal dan haram, tidak lagi ada uang halal dan haram, yang ada hanya uang asli dan palsu, maka bagi mereka falyubadir ila tilafi ma do'a fi ayyamin ukhor, maka bagi orang-orang yang demikian, maka bersegeralah untuk menebus apa yang telah lenyap pada hari-hari yang lainnya. Jadi kita sadar bahwa di masa-masa lalu kita semua, kita pernah melakukan dosa, kita pernah melakukan kesalahan. Bagi mereka, bagi kita yang sadar atas kesalahan-kesalahan kita, falyubadir, maka segera kita tebus itu semua di hari-hari yang lain, untuk sekali saja atau mencoba untuk melupakan atau meninggalkan bisikan-bisikan syahwat yang mencelakakan diri kita, dan juga menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencelakakan diri orang lain, di mana itu tidak direstui oleh Allah dan oleh Rasulnya. Wa 'alal aqwiya'il ladzina yutiquna hadzal syiyam, dan bagi mereka yang mampu melaksanakan puasa dengan cara ini, dengan cara menahan hawa nafsu yang kuat, menahan diri yang kuat, it'amud du'afa min qutil yatim wa ma'rifati rabbil alamina, hendaklah dia memberikan makan kepada orang-orang yang lemah. Makanan berupa apa? Berupa biji keyakinan dan pengetahuan untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Artinya, menurut para sufi, ayat ini mengajarkan bahwa manusia berpuasa itu cobalah berpuasa untuk sedikit tidak hanya menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia bisa meningkatkan aura berpuasanya, kualitas berpuasanya, untuk meningkatkan diri kepada Allah dengan menjauhi segala perintah, dengan menjauhi segala larangan Allah, menjalankan segala perintahnya, dan juga menghidupkan Allah dan Rasulnya di dalam hati mereka. Orang-orang yang demikian disebut dalam tafsir ini sebagai al-aqwiya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang sanggup menjalani puasa ini. Orang-orang yang tidak bisa melakukan itu disebut dalam tafsir ini dengan kata ad-du'afa, orang-orang yang lemah. Kira-kira kita ada sebagai aqwiya, orang yang kuat, atau sebagai orang yang lemah? Mungkin kita yang bisa menjawabnya. Bagi orang yang merasa kuat, dia memiliki kewajiban memberikan makan
Maksudnya adalah memberikan pencerahan kepada orang-orang yang lemah itu. Pencerahan tentang apa? Tentang keyakinan. Tentang keyakinan bahwa al-kainat ini, bahwa semesta alam ini, syuhudul kainat ini, bahwa persaksian tentang kondisi alam semesta ini tidak ada dan tidak mungkin kecuali karena Allah. Dan yang kedua, ma'rifat Rabbil Alamin, yang pada ujungnya harus mengantarkan dia pada pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkuasa, maha kaya, maha kasih sayang, maha lembut, maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang, dan seterusnya. Faman tatawwa'a khairan birsyadil ibadi ila ma yuqawwiyu yaqinuhum. Barang siapa yang memberikan tambahan kebaikan dengan cara memberikan pencerahan kepada manusia-manusia yang lain, ila ma yuqawwiyu yaqinuhum, kepada sesuatu yang bisa menguatkan imannya. Para ahli sufi berarti menyebut bahwa bahwa tugas mengingatkan orang lain untuk terus memperkuatkan keyakinannya atas keberadaan dan kebesaran Allah itu adalah sebuah tatawwu yang dalam kajian fikih disebut sunnah, atau sebuah perbuatan bonus sebagai sebuah tambahan amal. Khairan adalah baik. Jadi tugasnya adalah irsyadul ibad yang pertama. Wa yarfa'u himamahum, lalu mengangkat orang-orang yang du'afa ini himamahum, motivasi mereka untuk berbuat kebaikan, untuk mengenal Allah, untuk syuhudul kainat, untuk menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah melalui alam semesta ini. Fahuwa khairun lahu, maka jika kita bisa melakukan itu, siapapun yang bisa melakukan itu, fahuwa khairun lahu, maka dia khairun lahu, akan mendapat kebaikan. Wa antadumu ayyuhal aqwiya, dalam ayat ini kemudian ditafsirkan oleh ulama, wa antadumu ayyuhal aqwiya, dan hendaklah kalian, wahai orang-orang yang kuat, menjalankan puasa yang seperti dijalankan oleh para arif billah sebelumnya, ala saumikum an syuhudis sawa, dari kita membiasakan diri atau menguatkan atau meneruskan berpuasa. Orang-orang yang kuat itu diharuskan, dianjurkan untuk terus mempertahankan puasanya an syuhudis sawa, dari sesuatu persaksian atau dari sesuatu perwujudan yang bisa membuat ia berpaling dari mengingat Allah. Wa an mukhalatatil hissi ba'da tamkin, dan juga orang-orang yang kuat itu diharuskan mampu berpuasa, menjaga dirinya, menjaga hawa nafsunya dari mukhalatatil hissi, dari percampuran antara bisikan-bisikan yang buruk, ba'da tamkini, setelah hati menjadi tenang. Jadi inilah yang namanya mujahadah dan riyadhah, yang dimana disebutkan tadi di awal, dimana ketika orang sudah melakukan kebajikan, dia sudah tamkin. Jangan kau pikir bahwa tamkin itu akan menyelamatkan dan terus akan selalu tidak akan berubah naik dan turunnya. Karena itu kitab ini mengajarkan kita menjaga diri an mukhalatatil hissi ba'da tamkin. Kita menjaga bisikan-bisikan itu masuk di dalam tamkin kita. Kadang-kadang kita sudah ikut nih bisikan kebenaran, kita sudah ikut sholat, tapi tiba-tiba jadi imam takbir Allahu Akbar, ternyata cuma saya yang bisa jadi imam di masjid ini. Satu. Ketika kita pergi haji, kita sudah benar mengikuti syariat, melakukan pergi haji, tapi kemudian di tengah ibadah haji kita misalnya rebutan mencium Hajar Aswad.
dengan mencelakakan orang lain misalnya, dengan menyikut dan segala macam. Itulah yang dimaksud mukhalatatil hissi ba'da tamkin. Di satu sisi ada kebajikan, dan hissi itu, bisikan itu masuk di dalam kebajikan kita. Fahuwa khairun lakum wa aslam. Maka tindakan yang demikian itu khairun lakum wa aslam, adalah baik untuk kalian, wa aslama, dan lebih menyelamatkan kalian. Fahuwa khairun lakum wa aslam, lebih baik dan lebih menyelamatkan. In kuntum ta'lamuna ma fi mukhalatatil hissi, jika seandainya kalian tahu apa yang terjadi dalam mukhalatatil hissi itu, min tafriqil qalbi, dari pecahnya konsentrasi hati, wa tauhinil himami, dan melemahnya motivasi kita untuk menuju kepada Allah dengan melakukan kebajikan-kebajikan. Idh fi waqtin hadha syam. Oh, gini. Jadi di sini adalah menjelaskan tentang bahwa mukhalatatul hissi itu mencampur adukannya bisikan-bisikan yang lain di dalam kebajikan-kebajikan kita adalah bagian dari tafriqul qalbi, upaya pihak lain, barangkali setan, barangkali hawa nafsu kita sendiri, untuk memecah konsentrasi hati kita untuk terus mengingat kepada Allah, wa tauhinul himam, dan melemahkan motivasi kita untuk berbuat kebajikan dan mengingat Allah. In fi waqtin hadha syam, dan di dalam berpuasa yang demikian itu, berpuasa yang dengan berupaya mencegah sehari-hari itu, meskipun tidak berpuasa dalam artian sedang tidak makan dan tidak minum, tapi misalnya dia tetap makan dan minum, tapi dia mencegah dirinya di luar Ramadan tentunya, mencegah dirinya untuk melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, melemahkan keyakinan, iman, menjauhkan diri, lalai kepada Allah dan seterusnya. Maka ketika kita bisa melaksanakan puasa yang demikian itu, ya tahaqqaqu wahyul fahmi wal ilham, maka akan tampak nanti kepada mereka orang-orang yang melakukan puasa, beriadoh, berupaya untuk menahan hari-harinya dari godaan-godaan syahwat, dari godaan-godaan bujukan-bujukan yang mencelakakan dirinya, melanggar syariat, melanggar hak-hak orang lain dan mencelakakan orang lain. Maka orang-orang itu nanti akan diberikan oleh Allah wahyul fahmi, inspirasi di dalam pemahamannya. Berupa apa? Wahyul fahmi wal ilham, inspirasi dalam pemahamannya. Al-fahmi itu tentang kesaksian terhadap Allah, tentang pemahamannya kepada Allah berkaitan dengan ma'rifat, dan al-ilham, inspirasi untuk melakukan kebaikan. Jadi ternyata untuk para sufi, untuk menjadi orang baik itu caranya adalah, yang pertama adalah inhir di sini, di hati, bersihkan hati daripada bisikan-bisikan yang mencelakakan, yang menghilangkan konsentrasi kepada Allah, menjauhkan kita kepada penyakit-penyakit hati. Maka dengan sendirinya ketika seseorang sudah bisa melakukan puasa itu, Allah akan memberikan dua hal utama. Kemampuan dia berpikir, wahyul fahmi, yang akan mengantarkan dia pada berpikir dan mengenal Allah, mengenal Tuhannya. Dan yang kedua, ilham, di mana dia nanti akan diberikan inspirasi untuk terus bisa mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Wa tataradafa al-anwaru wa sawati'ul irfan, karena di saat itu cahaya kebaikan, cahaya-cahaya Allah, cahaya-cahaya malaikat, cahaya-cahaya kebaikan yang bersinar, dan juga pecutan-pecutan pengetahuan tentang ketuhanan itu mudah masuk ke orang tersebut dan menjadi inspirasi dia dalam menjalani hari-harinya.
faman syahida hadza falyadum ala siyamihi. Barang siapa yang sudah pernah barang siapa yang sudah pernah menyaksikan atau merasakan kondisi seperti ini, maka teruskanlah ia berpuasa. Wa malam yakdir alaihi, orang-orang yang belum diberikan kesempatan menghadapi suasana seperti ini, suasana di mana hati terus mengingat kepada Allah dan terus ingin melakukan kebajikan, pengarang kitab ini mengingatkan, falyabki ala nafsihi fi tadyi'i ayyamihi, maka silahkan nangislah atas kehilangan hari-hari yang baik, atas kehilangan hari-harimu dalam usiamu itu. Itu sekelumit tentang bagaimana para sufi memahami ibadah puasa. Dan untuk lebih jelasnya, kita akan nanti coret-coret di papan tulis di belakang saya. Kita akan buatkan bagan sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini tentang puasa dan bagaimana puasa menurut para ulama sufi. Kita ketemu di season kedua, di part kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.